Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Genisa Padmarini dengan NIM 23101162 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 23C dengan dosen Bu Dina Diana. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS atau ujian tengah semester pada mata kuliah perbankan. Saya mengambil materi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Baik, yang pertama itu adalah latar belakang. Dilansir dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Bank syariah beroperasi dengan berlandaskan syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Di sisi lain, bank konvensional menjalankan kegiatannya berdasarkan sistem perbankan umum yang berlaku secara global. Bank konvensional itu tidak terikat oleh aturan syariat Islam dan bebas untuk menerapkan sistem bunga dalam bentuk produk dan layanannya. Baik, perbedaan-perbedaannya itu pertama ada dalam aspek prinsip dasar. Prinsip dasar bank syariah yaitu berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis serta DSN MUI. Hal ini berarti seluruh kegiatan dan produk bank syariah harus sesuai dengan aturan syariat Islam dan terbebas dari praktik riba, gharar, dan maisir. Sedangkan prinsip dasar bank konvensional itu berdasarkan sistem perbankan umum yang berlaku secara global. Sistem ini tidak terikat oleh aturan syariat Islam dan bebas untuk menerapkan sistem bunga dalam produk dan layanannya. Pada aspek yang kedua yaitu ada dalam aspek tujuan, bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan ekonomi yang adil, berkelanjutan dan sejahtera bagi masyarakat. Sesuai dengan prinsip syariah, keuntungan yang diperoleh bank syariah bukan hanya diukur dari sisi profit semata, tetapi juga dari kontribusi positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sedangkan bank konvensional itu memiliki tujuan utama untuk meraih keuntungan dan memaksimalkan laba bagi para pemegang sahamnya. Keputusan dan kebijakan bank konvensional lebih condong pada strategi yang menghasilkan keuntungan maksimal, tanpa memprioritaskan aspek keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada aspek yang ketiga itu ada hubungan nasabah. Bank syariah menjalin hubungan kemitraan atau syirkah antara bank dan nasabah. Dalam hubungan ini, bank bertindak sebagai pengelola dana nasabah. Nasabah mempercayakan dananya kepada bank untuk dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan akad yang telah disepakati bersama. Sedangkan hubungan nasabah pada bank konvensional itu menjalin hubungan debitur-kreditur antara bank dan nasabah. Nasabah yang membutuhkan dana dapat meminjam dana dari bank dengan imbalan bunga. Hubungan ini bersifat transaksional. Pada aspek yang keempat yaitu ada sistem operasional. Sistem operasional di bank syariah itu menjalankan berbagai akad syariah dalam produk dan layanannya. Akad-akad ini seperti akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah telah teruji dan terbukti sesuai dengan prinsip syariah. Akad-akad ini menjadi dasar bagi bank syariah untuk mengelola dana nasabah. Sedangkan sistem operasional dari bank konvensional yaitu sebaliknya, menggunakan sistem bunga dalam produk dan layanannya. Bunga ditentukan secara unilateral oleh bank dan menjadi dasar perhitungan keuntungan dan kerugian bagi nasabah. Sistem bunga ini tidak sejalan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Kemudian pada aspek yang selanjutnya yaitu ada pengganti bunga. Pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil atau margin keuntungan.
Besarnya keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank ditentukan berdasarkan akad yang telah disepakati bersama di awal. Hal ini memberikan transparansi dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan sistem bunga dalam produk dan layanannya. Nasabah dikenakan bunga atas pinjaman dan mendapatkan bunga atas simpanan. Besarnya bunga ditentukan secara unilateral oleh bank dan tidak selalu menguntungkan bagi nasabah. Kemudian, aspek selanjutnya itu ada aturan denda. Bank syariah menerapkan denda syariah atau takzir atas keterlambatan pembayaran. Denda ini bersifat edukatif dan tidak memberatkan bagi nasabah. Tujuannya adalah untuk mengingatkan nasabah agar disiplin dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan aturan denda di bank konvensional itu menerapkan denda konvensional atas keterlambatan pembayaran. Denda ini biasanya lebih tinggi dibandingkan denda syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi nasabah yang lalai dalam memenuhi kewajibannya. Kemudian pada aspek selanjutnya yaitu dalam aspek pengawasan. Bank syariah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. OJK memastikan bank syariah menjalankan kegiatannya itu sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Sedangkan DPS itu memastikan bank syariah menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan pengawasan di bank konvensional itu diawasi hanya oleh Otoritas Jasa Keuangan saja atau OJK. OJK memastikan bank konvensional itu menjalankan kegiatannya sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Kemudian ada contoh-contoh kegiatan di dalam bank syariah dan bank konvensional. Contoh kegiatan di bank syariah itu yang pertama ada pembiayaan usaha. Bank syariah menyediakan modal tanpa bunga menggunakan sistem bagi hasil. Lalu bank syariah juga ada kegiatan pembelian rumah. Bank membeli rumah terlebih dahulu dan menjualnya ke nasabah dengan keuntungan yang disepakati atau tanpa bunga. Kemudian kegiatan tabungan itu dana nasabah dikelola dengan akad bagi hasil, sehingga keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bukan melalui bunga. Lalu contoh kegiatan yang terakhir itu ada sewa aset, yaitu bank menyewakan aset tertentu kepada nasabah dengan biaya sewa sesuai dengan prinsip syariah. Lalu contoh-contoh kegiatan di bank konvensional. Yang pertama ada pinjaman usaha. Bank memberikan pinjaman dengan bunga, dibayar nasabah bersama pokok pinjamannya. Lalu yang kedua itu ada kredit rumah atau KPR. Nasabah itu membeli rumah dengan pinjaman berbunga, dilunasi dengan angsuran. Lalu yang ketiga itu ada deposito. Nasabah menyimpan dana dalam deposito berjangka dan menerima bunga tetap. Lalu yang kegiatan yang terakhir itu ada kartu kredit, yaitu di mana nasabah menggunakan dana pinjaman untuk transaksi dan membayar bunga jika terlambat. Baik, pada kesimpulannya, bank syariah itu berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian, serta bertujuan untuk mendukung ekonomi yang adil. Bank ini menggunakan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dibagi secara transparan dengan nasabah. Hubungan dengan nasabah bersifat kemitraan, dan kegiatannya diawasi oleh DPS agar sesuai dengan syariat-syariat Islam. Sedangkan bank konvensional itu menggunakan sistem bunga dan berorientasi pada profit maksimal bagi pemegang sahamnya. Hubungan dengan nasabah bersifat kreditur dan debitur, di mana nasabah meminjam dana dengan bunga. Pengawasan dilakukan oleh OJK tanpa keterlibatan pengawas syariah, sehingga lebih fleksibel dalam menggunakan dana nasabah tanpa batasan syariat. Baik, di sini saya menggunakan dua referensi.
Yang pertama itu ada di web prudensialsyariah.co.id dan yang kedua itu ada homecare24. Next, selanjutnya ada tabel perbedaan. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau bank syariah itu hanya bertransaksi pada usaha yang halal berdasarkan sistem bagi hasil, margin, keuntungan, dan fee. Besaran bagi hasil berubah-ubah sesuai kinerja usaha, lalu profit dan falah oriented atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Pola hubungan bank dan nasabah itu bersifat kemitraan atau syirkah, dan ada pengawasan syariah atau DPS, sedangkan konvensional itu berinvestasi baik yang halal ataupun haram. Terus berdasarkan sistem bunga, besaran bunga tetap, profit oriented, kebahagiaan dunia saja. Pola hubungan bank dan nasabah bersifat debitur kreditur, dan tidak ada pengawasan syariah, hanya dalam pengawasan OJK saja. Baik, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.